kitabul buyur itu setelah kitab ibadah. Ya, kitab ibadah dimulai dari thaharah, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa dan haji. Setelah selesai membahas tentang ibadah, baru kemudian membahas tentang buyur. Ya, apa itu buyur? Buyur jamak dari bai'un. Ya, artinya jual beli. Jual beli. Nah, karena jual beli adalah merupakan muamalah yang paling banyak dilakukan oleh setiap orang setiap hari. Jadi disusul setelah ibadah, karena setelah manusia beribadah, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia melanjutkan hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Jadi setelah beribadah, kemudian bermuamalah. Dan muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia tentu adalah jual beli, baik dia sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Dan itu aktivitas yang hampir setiap orang melakukannya setiap hari. Maka dari itu, ya, dibahaslah serta ibadah pembahasan tentang hukum-hukum jual beli. Adapun hadis yang pertama dalam kitab ini adalah hadis yang berbunyi An Rifa'ah ibn Rafi'in radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul Bazzar wa sahhahul Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dan disahihkan oleh Imam Hakim dengan sanadnya an Rifa'ah ibn Rafi', seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Ya, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, ayyul kasbi atyab? Apakah kasbun yang paling atyab? Apa itu kasbun? Al-kasbu artinya usaha untuk mencari nafkah. Ya, usaha untuk mencari rezeki, itu namanya kasbu. Nah, jadi segala usaha manusia untuk mendapatkan rezeki untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, itu bahasa Arabnya kasbun. Kasaba yaksibu kasban. Apa kasbun, apa jenis usaha yang atyab? Atyab itu ismu dari thayyib. Jadi bukan thayyib tapi yang atyab, yang paling thayyib. Jadi bukan yang thayyib, yang paling thayyib. Ya. Di sahabat nanya bukan yang thayyib doang, yang paling thayyib yang apa gitu? Ya. Apa sih yang paling thayyib? Nabi menjawab, amal rajuli biyadi. Amal, kerja. Rajul seseorang biyadi dengan tangannya. Artinya mandiri. Dia kerja dengan tangannya, dengan kerjanya dia dapat rezeki, dari situ dia menafkahkan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itu namanya amalun biyadi. Ya, kerja dengan tangan. Gimana kalau kerja dengan mulut, nggak ngomong? Nah, kerja dengan mulut itu sebenarnya bukan kasbun, bukan usaha, bukan. Ya, jadi kalau orang kerjanya mengajar, itu sebenarnya bukan kasbun kategorinya. Ya, atau orang jadi pejabat, ngurus umat, ngurus orang banyak, itu juga bukan kasbun sebenarnya. Kategorinya bukan kasbun. Ya, itu yang dipahami oleh para sahabat. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq pertama kali menjabat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, dia masih kerja jadi pedagang. Ya. Karena dia tahu kalau jadi pejabat itu bukan kasbun, bukan buat nyari duit. Tapi karena umat melihat ini kalau khalifahnya sibuk nyari duit, tak umat gak diurusin lagi. Ya udah kalau gitu kamu ngurusin umat aja dah, nanti rezeki kamu kita yang jamin. Nah begitu. Nah itu asal muasalnya itu begitu. Ya, jadi kamu ngurus orang, ngurus negara, nanti rezeki kamu kami yang jamin. Nah begitu bahasanya. Begitu juga dengan para ulama.
ulama itu bukan usaha nyari duit dengan sengaja, tapi umat yang menjamin kehidupan ulama. Jadi kenapa? Karena dia nggak punya waktu buat kerja. Waktu dia buat mencari ilmu, karena ilmunya buat sampaikan kepada umat. Jadi umat yang menjamin rezekinya, ya begitu. Ya mestinya begitu ya. Ya. Jadi nggak salah kalau nanti mengatakan amalul rajuli biadi, dengan tangan. Yang dimaksud apa? Ya seperti pertanian, ya, industri, ya, perdagangan. Nah itu kan pasti dengan tangan ya. Nah mungkin tanpa tangan. Petani kerja dengan tangannya, ya buruh di pabrik kerja dengan tangannya, ya, pedagang juga kerja dengan tangannya. Nah di sini Nabi pertama menyebutkan amalul rajuli biyadi, ya, seorang bekerja dengan tangannya. Yang kedua apa? Wa kullu bai'in mabrur. Ya, dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli juga termasuk amal biyad, tapi disebutkan lagi sebagai penegasan. Biasanya kadang menyebutkan sesuatu yang umum, setelah itu yang khusus, itu untuk penegasan atau ada keistimewaan. Karena pedagang juga dengan tangan kan, dengan berbarang kan pakai tangan, ya. Gitu. Kecuali yang udah bilang pegawainya tinggal atur-atur doang, itu udah jadi bos. Tapi seperti jadi bos kan juga jadi pedagang kecil juga ya, nggak orang langsung jadi bos kan. Ada pedagang langsung gede, mungkin juga ngurusin bapaknya, ngarisin, gitu ya. Tapi umumnya orang pedagang dari kecil dulu, ya. Artinya dengan tangannya. Ya. Nah hadis ini menunjukkan ya, bahwasanya Islam itu mengakui tabiat manusia untuk mendapatkan rezeki, membenarkan, ya. Jadi kalau orang mencari rezeki, mencari uang, mencari nafkah, itu dibenarkan, nggak salah, nggak salah. Karena kalau salah Nabi pasti akan mengatakan oh nggak boleh itu, ya. Tapi ketika Nabi menjawab dan menunjukkan apa yang terbaik, berarti menunjukkan bahwa boleh, ya. Jadi di antara tabiat manusia anak talabul makasib. Namun yang menarik di sini adalah sahabat ini nanyanya atiyab, yang paling toyib, bukan sekedar toyib doang, yang paling. Dan sahabat itu selalu begitu, kalau nanya itu selalu yang terbaik. Ayyul amali afdal. Nah begitu pertanyaannya. Ya. Kalau buka buku tentang kualitas amal mesti begitu bahasanya. Ayyul amali afdal. Nanya afdal, bukan yang paling, yang afdal. Amalan apa sih yang paling afdal? Jadi sahabat itu sangat menginginkan kebaikan yang banyak dan yang terbaik. Bukan sekedar kebaikan, tapi yang terbaik. Jadi kalau usaha pun pengen tahu usaha yang paling atyab apa. Nah, apa mana toyib? Mana toyib artinya halal dan berkah. Dari mana ini kita ambil? Dari sebuah hadis, ya. Nabi bersabda, Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Jadi kalau orang sedekah harus dari yang thayyib, ya. Nggak boleh sedekah dari yang khabis, yang buruk. Maka mana thayyib yang halal. Berarti rezeki yang kita sedekahkan, ya, itu harus kita pastikan yang halal. Jadi nggak boleh yang haram, ya. Jadi kalau orang nanya Ustaz boleh nggak nyuri tapi buat bagian fakir miskin, ya kan kayak film gitu ya. Boleh nggak nyuri tapi buat bagian orang miskin? Ya tetap nggak boleh, ya. Boleh nggak boleh. Bangun masjid uang hasil korupsi, itu tetap nggak boleh. Percuma Allah nggak terima. Layak baru illa thayyibah. Nah dari sinilah mana thayyib artinya halal. Memang ada lagi mana thayyib dalam Al-Quran, ya. Ya ibn nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada halal dan thayyib. Nah berarti kalau mana thayyib di ayat ini berarti bukan halal, karena halal disebutkan halal dan thayyibah. Tapi kalau mana thayyib pada ayat hadis ini mananya halal, ya. Bukan sekedar thayyib artinya bagus, tapi yang halal. Nah kalau secara bahasa apa sih makna thayyib?
Tapi itu maknanya sesuatu yang pertama mudah kita terima. Nanti kalaupun kita terimanya nggak susah payah, ya, gampang dapetinnya. Ya. Yang kedua, selain mudah diterima, itu tidak merusak diri kita, bahkan bermanfaat atau berguna. Nah, itu dikatakan thayyib. Jadi kalau makanan yang thayyib, dapatnya mudah, ngunyahnya mudah, nelennya mudah, nggak bikin sakit perut, nggak bikin badan sakit, nah itu thayyib namanya. Ya. Jadi kalau makanan ngunyahnya susah, nelennya susah, kayak biji gedong-gedong, itu susah thayyib. Ya kan? Nah itu nggak thayyib. Atau kita makan bikin perut sakit, nah itu nggak thayyib, berarti walaupun halal. Istri yang thayyib, istri juga thayyib juga, fankihu ma taba lakum minan nisa. Berarti istri yang thayyib yang mana? Yang nggak nyusahin, yang gampang urusannya. Mulai dari nikah gampang urusannya, udah jadi istri yang solehah, ya. Suami juga thayyib juga, bukan istri doang yang thayyib. Karena akan mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang thayyib buat perempuan yang thayyib juga. Jadi suami juga thayyib juga. Jadi bukan istri doang. Keturunan juga dzurriatan thayyibah. Nah. Ya, keturunan juga thayyib juga, dzurriatan thayyibah. Keturunan yang thayyib juga. Ya, keturunan yang enggak nyusahin orang tua. Ya kan? Bahkan banyak mendatangkan kebaikan buat orang tua, baik saat hidup dan juga setelah meninggal dunia. Berarti itu thayyib. Nah, itu secara bahasa manaqib itu seperti itu. Berarti usaha yang thayyib, usaha yang ya kita kerja tuh nggak lelah. Lelah bukan berarti malas-malasan, bukan. Artinya nggak bikin pegel hati. Nah kalau gitu. Contohnya kalau dagang nggak banyak yang utang. Nah itu kan gitu kan. Kalau kita dagang banyak yang utang kan pegel juga. Gitu ya. Maksudnya begitu ya. Bukan berarti gampang dalam artian ini nyantai. Nyantai itu dapetin, bukan. Maksudnya nggak banyak kesulitan dalam usaha. Ya. Jadi nggak banyak kesulitan ya, kalaupun ada mungkin hanya sesekali, tapi setelah itu datang kemudahan, gitu ya. Nah itu yang usaha yang thayyib. Jadi kita minta bukan yang thayyib, yang atyab. Ya. Kenapa para sahabat dimana kan yas'aluna an atyabiha? Kenapa sahabat tanya tentang yang atyab? Li'annahum ya'lamuna bi anna thayyibal kasbi sihhatun fil badan. Pertama, hasil usaha yang thayyib itu akan membuat badan sehat. Rezeki yang halal bikin badan sehat. Kalau rezeki yang haram bikin badan sakit. Ya. Dan sakitnya macam-macam lagi. Ya kalau udah sakit ngeluarin duitnya banyak. Kan begitu ya. Tapi kalau rezeki yang halal, insya Allah badan sehat, nggak dikasih sakit sama Allah. Wa aunun ala ta'at, dan membantu dalam ketaatan. Ya. Kalau rezeki yang halal kita pakai buat ibadah enak. Ya, buat kerja enak, ya. Lama Sa'ad Rasulullah SAW, jadi suatu ketika Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah." Doakan aku agar Allah menjadikan aku termasuk orang yang dikabulkan doanya. Mintanya keren banget ya. Minta sama Rasul atau minta ya Rasul, minta kepada Allah agar aku dikabulkan doanya. Kalau Rasul takiyah, berarti di saat sejak doa dikabulin kan begitu. Karena Rasul ya, aminin kan begitu ya. Tapi apa jawaban Rasul? Apa kata Rasul? Iya nanti saya doain. Begitu jawabannya? Bukan. Ternyata bukan begitu jawabannya. Apakah Rasul bilang banyakin sholat? Bukan juga. Rasul menjawab, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Atib, jadikanlah thayyib. Atib jadi jadikanlah thayyib, mat'amaka, makanan kamu. Takun mustajabad da'wah, niscaya kamu akan dikabulkan doanya. Jadi ternyata buat dikabulin doa itu pastikan makanan yang kita makan thayyib, halal. Pastiin, jangan yang penting dapat halal, haram, subhat, ambil semuanya, enggak. Karena kalau kita makannya enggak halal, berarti akan menjadi penghalang dikabulkannya doa. Jadi ternyata kalau kita mau dikabulkan doa itu bukan banyakin sholat, ternyata jawabannya pastikan makanan yang kita makan itu thayyib, artinya halal.
Atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Atib, jadikan thayyib, jadikan halal, mat'amaka, ya, makanan kamu. Takun mustajabat da'wah, niscaya kamu akan dikabulkan doa. Dalam hadis lain Nabi bercerita tentang seorang yang asy'ad, rambutnya kusut, ya, akbar, penuh dengan debu, yutilus safar, ya, sudah melakukan perjalanan yang panjang. Yamuddu yadahi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Dia minta kepada Allah, tangan diangkat. Ya kan? Rambutnya kusut, berdebu karena banyak jalan. Kan di antara hal yang menjadikan orang dikabulkan doa di atas safar. Di dalam perjalanan itu masuk orang dikabulkan doanya. Ya, begitu. Ditambah lagi adabnya itu mengangkat tangan. Adabnya sudah ada, syaratnya sudah ada, tapi kenapa tidak dikabulkan doanya? Anna yustajabulah. Bagaimana biasa dikabulkan doanya? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Berarti keharaman yang kita makan, keharaman yang kita pakai itu menjadi penghalang dikabulkannya doa. Nah dari sinilah kenapa sahabat kita dikasih petunjuk atiyabul kasbi, supaya mereka memastikan yang halal itu kayak gimana, yang paling bagus yang gimana, agar kami dikabulkan doanya. Nah ini pentingnya kita belajar tentang fikih muamalah, agar kita pastikan yang kita kerjakan itu benar dan halal. Karena kalau haram akan menjadi penghalang yang penting kabulkannya doa. Ya. Walam yas'alu an bil kasbi illa liyataharauhu. Tidaklah mereka bertanya tentang, ya, usaha yang paling baik, yang paling halal, melainkan dengan tujuan agar mereka benar-benar mendapatkannya. Ya, memastikan kalau itu benar-benar atyab yang paling halal. Bama ada yang penuh jawab. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi apa ketika ditanya apakah usaha yang paling baik, apakah usaha yang paling halal? Yang paling, ya, Nabi menjawab amalu rajuli biyadi. Amal, ya, amal itu artinya pekerjaan yang terlihat, ya, terlihat. Orang berusaha, bekerja, itu namanya amal. Biyadi, dengan tangannya, dengan tangannya atau menggunakan tangan. Dalam hadis lain Nabi bersabda, ma'akala rajulun qattu khairun min an ya'kula min amali yadihi. Tidaklah ada makanan yang dimakan oleh seorang yang lebih baik daripada hasil tangannya sendiri. Hasil tangan, usaha sendiri, mandiri. Nabi melanjutkan, fa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya Nabi Allah Daud, beliau makan dari hasil kerja tangannya. Nabi, bukan beliau malik, raja juga, tapi beliau makannya bukan dari gaji, bukan dari upah, dari hasil kerjanya atau kerjanya. Ya. Wa 'allamnahu sun'ata labusin. Allah mengajarkan Nabi Daud, ya, membuat baju perang. Jadi dia itu pandai besi kalau bahasa kita. Wa 'alanna lahul hadid dalam lain. Dan kami jadikan besi itu menjadi lunak di tangan Nabi Daud. Kan kalau besi mau dibikin kan dibakar di lembek kan. Mungkin Nabi Daud nggak pakai api kali ya. Kan wa 'alanna lahul hadid. Bisa jadi kan Nabi juga Nabi. Tapi yang pasti beliau makan itu dari hasil kerja. Begitu. Sebagian ulama memang ada yang ulama juga pedagang juga, kayak Imam Ahmad bin Hanbal pedagang, Imam Abu Hanifah pedagang. Tapi ada memang yang cuma belajar aja seperti Imam Syafi'i. Ini kehidupannya begitu aja, dan Nabi juga nggak nyari duit, gitu kan? Dan harus dijamin oleh umat yang seperti ini.
begitu ya. Makanya nggak termasuk kasbun. Kalau jadi orang jadi guru itu seharusnya mau dijamin oleh negara. Karena dia nggak punya waktu buat nyari duit. Nah kalau guru sambil nyari duit kan repot. Lagi ngajar, mikirnya nyari duit. Akhirnya ngajar sambil jualan buku. Kan gitu kan? Ya? Kan gitu. Akhirnya harus muridnya dikasih, malah muridnya diminta. Kan gitu kan? Harusnya muridnya dikasih nih ya. Malah diminta. Mana kemarin yang belum bayaran? Nah begitu. Ya kan? Kan begitu ya? Harusnya nggak seperti itu, ya. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu zaman Pak Wali Makmur ya, nah itu ulama dihargai sekali, ya. Bahkan dalam riwayat dikisahkan, ya orang yang menulis buku itu dikasih imbalan emas seberat bukunya. Coba bayangin aja, zaman dulu kan pakai kertas, bukan kayak komputer, nulisnya kan. Kertasnya 30 tebal, ya. Kebanyakan kalau nulis 1000 halaman berapa kilo tuh, ya kan? Dikasih emas seberat bukunya, berapa ribu dinar gitu kan? Emang mesti begitu. Negara-negara maju yang mengerti sangat menghargai para guru dan ilmuwan, sangat menghargai. Mesti begitu memang harusnya, ya kan? Bukan malah sebaliknya. Ya, seperti itu. Nah di sini dikatakan, ya, amal rajul biyadi, amal seorang dengan tangannya. Ya. Jadi seperti Nabi Daud dicontohkan, beliau bekerja dengan tangan. Seperti itu. Wa taqdimu amal yad ala bail mabrur dalun ala annahu afdal. Nabi menyebutkan amal yad lebih dahulu daripada menyebutkan baik jual beli, berarti menunjukkan amal yad itu afdal. Nah ini berarti dipahami, berarti baik itu beda dengan amal yad. Kan kalau amal yad kerja dengan tangan seperti tadi ya, petani, ya, terus sonia pembuat ya, orang buat perabotan itu pasti pakai tangan. Itu pasti pakai tangan. Nah Nabi menyebutkan itu, berarti itu lebih utama daripada jual beli. Tapi dalam hal ini memang ulama beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan ya, atyabuhu at-tijarah. Yang paling adab itu adalah tijarah, jual beli. Walil ulama khilafun fi afdalil makasib. Memang ulama selisih pendapat, beda pendapat tentang usaha yang paling afdal itu apa. Imam Mawardi mengatakan usulul makasib az-zira'ah wa tijarah wa sunnah. Ya. Usaha manusia yang pokok, yang dasar itu ada 3. Az-zira'ah, pertanian. Ya. Masuk dalam pertanian itu peternakan. Karena bahasa Arab peternakan itu zira'ah juga sama. Ya. Tijarah, perniagaan, wa sunnah, perindustrian. Qala wal asbah bi madzhab Syafi'i an atyabuha at-tijarah. Namun yang paling mirip dengan madzhab Syafi'i adalah at-tijarah, itu yang paling artinya. Ya. Qala wal arja'i bi an atyaba az-zira'ah. Kata Imam Mawardi, menurut saya yang paling rajih, yang paling kuat, usaha yang paling atyab adalah zira'ah, pertanian. Kenapa? Li'annaha aqrabu ila tawakkul. Karena lebih dekat kepada tawakal. Kan kalau orang petani ya, itu susah payah dari benih ditungguin sampai panen berapa bulan. Paling cepat semalam toge. Kalau dari toge semalam doang. Paling cepat ya, toge paling cepat. Gitu. Tapi hasilnya ya, cuma toge doang gitu. Ya kan? Lebih semalam ya? Enggak, lebih. Lebih kali mahal. Kan? Yang paling lama apaan? Pohon jati. 5 tahun belum cukup kan? Kalau dipetik 5 tahun belum cakep kayunya. Ya, belum cukup umur kan kayunya. Udah 10 tahun, nah baru cakep dah. 10 tahun baru panen. Oh banget. Ya kan? Apa lagi yang lama? Sekarang alhamdulillah manusia dikasih ilmu,
yang tadinya padi setahun sekali, sekarang setahun bisa 4 kali kan gitu. Ya, Allah kasih ilmu, ya, akhirnya manusia yang bisa berinovasi. Yang dulu padi panen setahun sekali, sekarang bisa sampai setahun 4 kali. Itu pun kalau berhasil panennya. Kalau gagal, ada hama lah, ada banjir lah, gitu ya. Ada gunung meletus, yang harusnya panen gagal panen. Nah ini berarti kan petani itu tawakalnya itu tinggi. Tawakalnya tinggi. Ya usaha, ya udah, saya udah usaha, hasilnya terserah Allah, kan begitu. Kan paling tawakal tinggi siapa? Petani. Paling tinggi tawakalnya petani. Yang paling rendah tawakalnya siapa? Pegawai. Pasti dapat gaji per bulan. Mencang-mencang kaki kalau dapat gaji. Ya kan, yang penting jempol nempel dapat gaji. Ya kan? Cuma nempel jempol doang dapat gaji udah. Pegawai yang tawakal paling rendah. Ya kan, apalagi pegawai tetap. Apalagi yang udah pasti dapat pensiun. Seumur hidup dapat gaji. Ya kan? Itu yang tawakalnya paling rendah. Makanya saya mengambil pegawai, kenapa? Kurang menantang. Udah pasti dapat gaji. Yang enak kan kadang dapat, kadang kagak, gitu kayak pedagang kan? Ya kan? Kadang di atas, kadang di bawah, gitu ya. Memang ada model begitu. Makanya kalau orang yang nggak mau capek, rebutan jadi pegawai, gitu kan? Kenapa? Udah stabil gajinya, apalagi pegawai tetap, apalagi pegawai negara, ya kan? Gitu. Kalau pegawai swasta mungkin masih bisa tutup perusahaan, berhenti kerja mungkin juga kan gitu ya. Tapi kalau pegawai negara kan hampir dipastikan aman sampai akhir hayatnya. Ya kan gitu. Sampai meninggal istrinya baru berhenti. Ya, kalau istri masih ada kan masih dapat pensiun istrinya. Ya kan? Istri meninggal baru habis kan gitu. Mana kan? Nah, jadi yang paling kurang tawakalnya ya pegawai. Bukan negeri terutama ya. Begitu. Tapi yang paling penting tawakalnya petani. Ya kan? Kan saya kita dengar gagal panen lah apa, atau bukan gagal panen, gagal jual. Panen banyak, harga anjlok, kan gitu. Ya Allah. Sering begitu ya. Panen banyak, harga anjlok. Ya kan? Cuma balik modal doang. Makanya petani kita jangan yang kaya ya. Kalau kita di negara-negara yang maju, petani kan kaya-kaya ya. Kalau di kita petani nggak ada kaya. Ya kan, ada juga males ya, nggak kaya-kaya, gitu. Jadi katakan kenapa zira'ah? Karena paling tinggi tawakalnya, ya dibanding yang lain seperti itu. Wa ta'aqqaba ma akhrajahu al-Bukhari min hadits al-Miqdam marfu'an. Lalu beliau mengomentari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Miqdam, ya, ma'akala adun ta'aman qattu khairan min an yaqula min amali yadihi. Tidaklah seorang makan suatu makanan yang benar-benar lebih baik dari apa yang dia makan hasil usaha tangannya. Wa inna nabiyya Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil kerja tangannya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa shawab anna atyabal makasib maka nabi amaliyat. Yang tepat kata Imam Nawawi adalah usaha yang paling atyab adalah hasil kerja tangan. Wa in kana zira'ah fa huwa atyabul makasib. Sekalipun memang zira'ah pertanian adalah yang paling atyab. Lima yasqulu alaihi min kauni amaliyat. Karena mencakup ya amal liat, kerja dengan tangan. Walima fi min tawakkul, ya. Dan di dalamnya juga terdapat tawakal. Walima fihi min nafi'am, yang manfaatnya luas. Ya, lil adami, buat manusia, buat dawa, buat hewan-hewan, buat tayr, dan juga buat burung. Ya. Jadi burung pun bisa ikut makan, binatang juga bisa ikut makan dari hasil pertanian tadi. Ya, jadi dari 3 macam zira'ah, sunnah, dan tijarah, ya, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Nah itu yang paling mulia, yang paling baik adalah zira'ah. Jadi sebenarnya Islam itu sangat mendorong dunia pertanian, sangat mendorong. Ya, sangat mendorong dunia pertanian. Di antaranya contohnya ini.
Dalam hadis Nabi bersabda, "Man kana lahu ardun falyazra'ha." Barang siapa yang memiliki tanah, tanamilah. Ini Nabi yang bilang nih. Kata Nabi, yang punya tanah tanamin. Orang kita tanamin juga, tapi tanam beton. Gak mau capek, tinggal ngurusin doang tiap bulan. Nah kan repot. Tanah pertanian habis buat bangunan mulu, nanti lama-lama kita makan dari mana? Kayaknya kita belum punya suatu kebijakan dalam masalah pertanahan, kebijakan yang bagus kita belum punya. Dan setiap tahun tuh berapa juta hektar tanah subur yang hilang, buat rumahan, buat industri dan segala macam. Sementara negara yang nggak subur berusaha dibikin tanahnya subur. Saya nyaksikan langsung. Tanah yang tadinya tandus, padang pasir, itu diolah jadi bisa ditanemin. Itu saja langsung gitu, ya. Jadi di jalan highway-nya, jalan tol kalau kita bilang ya, dari kota Kairo ke kota Iskandaria itu kurang lebih sekitar 400 km, ya. Itu pertama kali saya lewat tahun 94, ya. Itu kiri kanannya padang pasir. Padang pasir semua kiri kanan sepanjang jalan. Nah begitu saya pergi lagi tahun 2004, ya, 10 tahun loh, 2004 saya pergi lagi, saya kaget kok sepanjang jalan hijau, ya kan? Saya tanya, jadi sudah kan jalanan ada dua, namanya Sohrawi, padang pasir, Zira'i, artinya daerah pertanian. Jadi memang ada dua jalan ya menuju Iskandaria, ya. Lewat jalur timur itu Zira'i namanya, sepanjang Sungai Nil. Nah ada yang Sohrawi, itu yang jalannya lurus aja, nah itu lebih cepat. Enggak Pak, ini yang Sohrawi udah berubah jadi udah pertanian semua. Jadi mereka cari ilmunya gimana tanah padang pasir diolah bisa jadi subur, atau tanaman apa yang bisa terbit. Jadi mereka berusaha menambah lahan hijau, kita malah mengurangi lahan hijau. Maka kadang ya Allah, ya kayak udah sepanjang Tol Jagorawi udah boman semua, ya kan? Dari mulai Cawang sampai apa namanya Ciawi, udah boman semua, nggak ada boman semua. Lihat di atas udah boman semua kiri kanan, ya kan? Yang paling ujung semua ekor boman. Ya Allah, terus nanti kalau lama-lama habis kita makan dari mana? Impor. Ya kan? Nah ini yang nggak tahu kenapa pemerintah itu nggak mikirin yang begini. Padahal Nabi mengatakan maka nal ardun falyazra'ha. Barang siapa yang punya tanah tanamin. Kemudian ya fa'ilam yas'afa fa'ilam sa'at, saya lupa redaksinya. Kalau memang dia tidak bisa, berikan ke saudaranya. Begitu. Makanya kita ada bab namanya muzara'ah, nanti ada bab sini. Ya, jadi pemilik tanah mungkin nggak mampu atau nggak punya modal atau nggak punya waktu, nah suruh orang yang tanamin. Nah, dengan muzara'ah nanti ada bab kita sampai sore. Ya, jadi Islam itu sangat mendorong dunia pertanian. Ya kenapa? Ya kan manusia pasti butuh makanan dari tanah. Memang makanan kita dari langit kan kagak ada, semua makanan dari tanah. Ya kan? Semua makanan dari tanah, kan ada nggak makanan dari langit? Kan nggak ada. Ya, hewannya pun makanan dari tanah. Nah kalau kita nggak nanam, makan apa? Makan beras plastik. Ya kan beras plastik kita makan. Ya kan kita makan beras plastik, Indomie plastik kan gitu. Ya kan? Nah ini yang kita sayangkan ya. Jadi memang dari hadis ini kita ketahui bahwasanya amal yang usaha yang atiah adalah di pertanian. Wa qala Ibnu Hajar mengatakan wa fawqa dzalika ma yaksibu min amwalil kufar bil jihad. Termasuk dalam usaha dengan tangan adalah apa didapat dari jihad, ya hasil peperangan melawan orang kafir.
Ya, wa huwa maksabun nabi, ini adalah usaha nabi. Jadi kalau dalam peperangan dengan orang kafir kemudian mereka kalah, hartanya menjadi milik umat Islam dan Nabi berhak mendapatkan 1/5-nya dalam surah Al-Anfal. Nah itulah hartanya Nabi itu, rezeki itu dari situ. Itu hak Nabi. Enggak, lebih tepatnya bukan 1/5, 1/25. Karena 1/5 dari 1/5 di surah Al-Anfal disebutkan. Ya, ana lillahi khumsuhu wa lirasuli dan seterusnya. Ya, surah Al-Anfal disebutkan. Nah itulah haknya Nabi di situ. Ya, jadi kalau perang, ya kan, orang kafir kalah, hartanya menjadi milik umat Islam. Nah itu dibagikan buat orang yang perang. Nah termasuk yang perang adalah Nabi. Nah itulah rezekinya Nabi itu di situ. Makanya kita nggak perlu heran kalau Nabi sering kelaparan, ya emang ada. Karena Nabi nggak, sejak dari Nabi kan nggak dagang lagi. Nah, kalau Nabi dagang, dagang apa? Awalnya harga 1.000, orang 10.000. Kamu gitu ya kan? Orang begitu. Ya kan? Makanya dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan Nabi sering belanjanya ke orang Yahudi, bukan orang Islam. Nah kepada orang Islam yang mau bayar dah, kan gitu kan? Kan gitu kan? Mau bayar dah, Ustaz, mau pulang aja gitu. Karena kalau Ustaz belanja begini, ya kan? Bisa hati, ya kan begini, mau bayar kan dikasih. Itu bagus Ustaz, gimana Nabi coba? Orang belanja, ya kan? Orang belanja kan, ya kan? Makanya nanti belanja dari orang Yahudi, kenapa pada orang Islam takut dibayar? Gitu, ya. Jadi kita nggak boleh heran kalau Nabi secara ekonomi memang sangat memprihatinkan, gitu. Karena tadi nggak ada kasihnya, karena beliau sibuk, ya dakwah, gitu. Wa huwa asyraful makasib, ya ini usaha yang paling mulia. Lima fi min ilahi kalimatillah, karena lagi terdapat meninggikan kalimat Allah. Artinya selain memang dapat rezeki dunia berupa harta rampasan, ya, al-ghanimah, dan juga niatnya karena untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, intaha, selesai. Kila wawada finuntika sekalian. Ada mengatakan jadi usaha, ya, melalui peperangan kemudian dapat harta rampasan itu juga termasuk usaha dengan tangan. Kemudian yang kedua, qaulu wa kullu amalin. Oh, ini salah satunya. Wa kullu bai'in maksudnya ini. Ya, wa kullu bai'in mabrurin. Setiap baik yang mabrur. Apa sih mabrur itu? Dia kan dari kata birul, ya, baro ya baru. Itu saya lihat di kamus maknanya as-sidqu. Kejujuran. Berarti jual beli yang mabrur, jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran. Baik pembelinya dan juga penjualnya. Maka pertama, awalan di antara tafsirannya, ya taharau fi naw as-sir'ah. Dia selalu memilah-milih jenis barangnya. Wa ana halal, dipastikan halal. Jadi kalau kita jadi pedagang jangan apa lagi dijual. Jangan yang penting laku, yang penting dapat, enggak. Pastiin halal. Nanti ada babnya tentang syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat terkait barang yang dijual apa aja. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi jangan asal jual, yang penting laku, yang penting dapat duit, yang penting gue nggak bohongin orang, yang penting gue nggak nipu. Nggak cukup. Dipastikan silahnya barang yang kita jual itu halal. Ini halal kan bisa jual, halal juga enggak. Ya, karena kalau nggak halal, jadi nggak sah jual belinya. Nanti ada babnya kita bahas, ya. Warna usia, begitu juga harganya. Jadi kita ngasih harga juga yang pantas. Jangan kalau bahasa kita getok pembeli, ya kan? Jangan juga. Ya, seperti atau sebaliknya kalau kita pembeli juga nawarnya yang masuk akal juga, yang wajar juga nawarnya, ya kan? Jangan nawar getok juga. Ya bapak ya, kasih tahu istri-istrinya nih kalau nawar. Ya, kasih tahu gininya kalau nawar. Bilang, Bu, itu pedagang punya bini di rumah. Nah, gitu kan? Jadi punya bini di rumah nungguin. Kalau dapat dikit, kan kasihan istrinya. Ya kan begitu kan? Dia kan punya istri di rumah, punya anak juga. Dia kan pengen dapat untung juga. Ya kan? Kan ibu gitu. Beda kayaknya kemahalan, gopek doang masih itu. Ya kan?
Ya jangan begitu banget gitu ya. Nawar boleh, tapi semakna dalam batas yang wajar. Ya. Berapa bang? 10.000, 5.000 dah. Ya kan? Ya kan? Ya. Antar pedagang mikirnya ya jalan biar rendah daripada kata jual pulang modal kan gitu. Itu bukan pulang modal, rugi namanya. Kalau beli 5.000 jual 5.000 itu rugi. Nah, tenaga waktunya itu rugi namanya. Beli 5.000 jual 5.000 rugi. Yang gitu ya. Bukannya pulang modal rugi malah. Dia udah keluar tenaga, keluar waktu, nggak dapat apa-apa. Makanya dari segi siaran harganya juga ya yang bagus ya. Jangan getok ya, pembelinya diketok atau penjualnya yang diketok. Idan albiru maktubun min ajanibain. Jadi birun itu juga dituntut dari dua pihak, bukan penjual doang. Dalam Islam pembeli dan penjual itu setara, nggak ada yang lebih diutamakan. Lain dengan kita pembeli raja, ya kan? Pembeli raja tapi penjual penguasa, nah gitu. Ya kan? Pembeli raja, penjual penguasa, mana yang lebih hebat? Siapa lebih hebat? Pembeli atau penjual? Penjual yang ngatur harga, penguasa kan? Gitu. Pembeli raja dilayanin, mana lebih hebat? Tapi kan Islam selalu pembeli raja gitu. Maka kalau di Arab nggak ada istilah pembeli raja. Biasa aja, membeli ala masalah, nggak beli nggak masalah. Gitu. Ya, pengalaman saya di sana tuh begitu. Kita belanja nih, ini nggak punya kembalian, nggak jadi. Bukan dicari kembali, nggak jadi. Nggak dikembali deh, kalau saya belanja tempat lain gitu. Kita disuruh pindah tempat lain belanja. Bukan dicari kembalian, nggak, itu bukan cari kembalian, nggak dibeli. Tuh di sana tuh gitu, ya. Jadi kayak kalau kita bilang mau nggak mau dagang apa ya, kayak gitu. Cuma gara-gara nyari kembalian nggak jadi beli. Ya, disuruh ke warung sebelah. Ya. Jadi antara pembeli dan penjual itu sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang istimewa. Ya. Jadi baik pembeli ataupun penjual, kedua-duanya dituntut untuk melakukan birrun. Ya. Apa birrun? As-sidqu, ya. An-nushu, jujur. Ya. Nggak boleh berbuat curang. Gitu. Wa kullu bai'in mabrur. Apa itu bai'un? Nanti kita bahas insyaallah pekan yang depan. Apa itu bai'un? Selama ini kita tahu bai'un itu jual beli. Tapi secara hukum Islamnya gimana? Secara fikihnya gimana? Sesuatu yang dikatakan jual beli itu seperti apa? Ya, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi dan yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Seperti biasa, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada yang mau tanya. Ya, Kalau ada waktu silakan. Ya silakan. Bukan nggak ada pertanyaan, sebetulnya cuma ya berbagai dengan keprihatinan mengenai Rasulullah itu mengharapkan ke pertanian gitu maksud ya. Tapi ya karena kita sebagai kota, mungkin Pak Upa juga banyak itu kan nggak ngerti dunia pertanian sampai sekarang nih. Jadi bertani itu Pak Ustadz ya, karena tanah itu bertahun-puluh tahun diambil hasilnya, sehingga sampai sekarang sehingga pengeluaran biaya pemupukan itu jauh lebih besar. Kalau enggak dimakan ya makan gitu Pak Ustadz ya. Nah yang membuat keprihatinan itu Pak Ustadz, emang perumahan di mana-mana, sampai depan rumah saya itu ada perumahan elit, ada gitu ya, banyak ya rumah. Sehingga waktu tahun 80-an saya tuh beli sawah tuh cuma harga 1 juta aja luas gitu ya. Nah, izin perumahan sama saya, Pak, minta izin apa beli atau membebaskan 5 meter kali 15 meter untuk
jalan perumahan seberang kan gitu ya. Udah saya kasih 20 juta Bapak, padahal belinya cuma 10 juta gitu kan gitu ya. Sehingga berhektar-hektar itu bayi-bayi itu. Nah, sekarang itu setiap panen Pak Ustaz itu harganya jatuh tak kira-kira gitu. Itu apa? Kayak belum lama itu kan ramai Pak Ustaz ya panen apa namanya, panen yang pada dibuangin itu di tengah jalan tuh tomat ya, kan suka umur di mana-mana. Karena harga itu nggak sesuai dengan pengeluaran waktu itu, nggak kembali lagi ke pemerintah, kurang perhatian ke pertanian kan gitu. Udah pupuknya mahal, nggak menghargai jerih payah kalau panen, harganya itu. Makanya berbagi keprihatinan. Giliran dibuat rumah, harga tanahnya lebih lipat kali 10 daripada dijual sawah. Makanya itu. Ya, Terima kasih Pak. Ya, jadi nanti kita akan menemukan hadis-hadis yang menjawab permasalahan ini. Kenapa kok petani sering rugi? Ya kan? Ada nanti. Ya, jawabannya sederhana. Karena memang kita nggak mengamalkan petunjuk Nabi. Apa tunjuknya nanti? Terus jangan pakai harus ya. Ya, ada hadisnya nanti. Ya, kenapa petani bisa rugi? Kenapa kalau pas jual jatuh harganya, begitu kan? Jawabannya ada. Ya, karena kita nggak mengikuti petunjuk Nabi dalam masalah ini. Kalau kita ikuti petunjuk Nabi, insya Allah semuanya makmur, semuanya berkah. Ada hadisnya nanti, insya Allah kita akan sampai kepada babnya. Ya, maka akan terus ya setiap malam Sabtu, insya Allah. Ya, mudah-mudahan dapat kita pelajari pada malam hari ini sendiri yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa aqimna bit taqwa wal istiqamah wa isna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.